sebetulnya M kampus itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ada yang kaget guys, ini yang play kamera apa ya? Kaget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gasruk ID. Oke guys, hari ini tepat jam 2 siang ini. Hari ini saya bersama rekan soak ini guys. Kita wawancara, kita podcast dikit lah. Kita tanya-tanya. Kalah, kes nganyuk. Nganyuk. Ini gak dibayar guys. Podcast di sini, makanya kalian harus nonton, like, comment, and subscribe ya guys ya. Yang bayar lah. Biar ada yang bayar dia ini. Jadi yang mau podcast kesini tuh udah gratis terus ya. Sementara gratis terus guys, hanya di Gasruk ID yang gratis. Gasruk ID memang beda guys. Oke, silakan buat anda siapa sih namanya? Coba perkenalkan diri. Siapa namanya? Masa Anda gak tahu nama saya? Ya, kalau saya tahu gitu kan, tapi kan ini subscriber Gasruk ID gak ada tahu. Saya kan artis Cianjur. Artis Cianjur. Panda itu. Artis apa ya? Hah? Artis apa? Artis. Awal atunya biasa artis ngepen lah. Keren Cianjur lah biasa. Artis ngepen. Kenalkan gitu saya teh. Oh iya, jadi guys ini perkenalkan namanya siapa? Nama saya itu nama lengkapnya nama mana ya teh? Nama panggilan aja, nama panggung. Kalau nama panggung mah saya itu sering dikenal dengan Santri. Jadi si Kang Santri biasa nama itu. Oh siap, Kang Santri. Jadi Kang Santri ini orang mana ya? Kalau saya sih asli Turki. Saya itu Turki itu apa ya? Turki. Ini subscriber Gasruk gak taunya Turki itu kan turunan kidul. nya eta Turki itu turunan kidul. Biasa tidak hari timade itu Turki turunan kidul. Jika ada paru-paru kita turunan kidul. Siap. Jadi Gasruk ID kita mah santai aja Gasruk. Yang penting Gasruk ID. Mang. Emang Mang. Jadi gimana sejauh ini usia kelihatan udah tua nih dari wajahnya. Apakah Anda ini masih pemuda gitu kan, atau memang bagian daripada para tua? Ya dijawab teh jujur semi politisi ya dijawab. Ya, gimana maunya gitu kan. Siap. Kalau Anda nanti politis ya saya pertanyaan selanjutnya akan politis juga gitu. Siap. Asal jangan politis gitu kan. Kalau saya sih masih muda. Saya kan kelahiran 90 genep. Kelahiran 90-an ya. 90-an lah usia kurang lebih sweet 17 lah. Jadi Kang Santri ini masih termasuk golongan muda ya? Muda, saya masih jauh muda. Kelahiran 90 tuh generasi apa ya? Generasi Z gitu ya? Generasi X ya? Bisa X lah, Z mah terlalu haram benernya. X lah orang. Ini aktivitasnya sekarang ini apa ini? Kalau aktivitas saya sehari motor mohon maaf aktivitas saya di meja ngajar pesantren. Selain itu mungkin saya aktivitas politik lah, kunjungan kesana kemari lah. Karena kan akhirnya sudah menjelang waktunya pemilu lagi. Jadi kalau gak ngajar saya jalan-jalan lah gitu, ngabisin duit, orang kaya malu. Oh iya, jadi pas jawaban pertama oke lah ngajar, jadi pas jawaban kedua politis, jadi dengernya gimana gitu, udah kewajahan gitu. Alhamdulillah. Kewajahan mah kirain kewajahan bener kirain serius gitu. Jadi kayaknya pengen pertanyaan yang serius gitu. Boleh. Jadi aktivasi nanya. Oh iya, jadi sekarang ini aktif di salah satu partai politik gitu ya? Bisa dibilang iya salah satu, tapi mungkin bercabang juga sih. Oh iya siap. Mohon maaf ini ya. Udun. Ini yang udun hanya saya sendiri guys, karena beliau mah anak bapak gak kelihatan ngerokok di depan gitu, belakang kamera mah merokok.
bawa anti baheula lain eta mah. Bawa anti baheula lain. Mohon maaf guys, saya agak sakit jadi saya mau menepakkan sakit sedikit. Kurang kebal euy. Jadi udah berapa lama nih aktif di partai politik? Saya aktif di partai politik itu masih belum lama sih, masih pemula. Sekitar 2019 yang lalu. 2019 berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Masih itu belum lama. Pas awal mulanya itu mencalonkan atau hanya aktif sebagai kader pemuda atau apa gitu? Awalnya saya sih tidak terikat oleh partai, saya cuman ditugaskan membantu para calegnya gitu. Saya rapat dengan KPU. Istilah sekarang sih jadi LO gitu, kalau LO gitu. LO itu apa ya? LO itu sih lebih ke penghubung antara partai dengan KPU gitu ya, rapat-rapat mempersiapkan dokumen sebagainya gitu aja. Gitu, tidak terikat. Ini mah dibayarnya gawe gitu, tidak lama gitu. Awalnya kayak gitu ya dari 2019. Jadi belum mencintai partai gitu. Siap. Itu di laci komputer. Oh iya. Mohon maaf guys, ada iklan sebentar. Ini figuran lalu Kacau. Gasruk ID kan memang beda. Studionya oke, keren ya kita mah. Iya. Jadi mohon maaf guys kalau suaranya kurang jelas, kalau ya maklum Gasruk ID beda dari yang lain. Jadi Kang Sandri ini kurang lebih 3 tahun. Awal mulanya bantu ini ya calon-calon yang lain gitu. Yang pada waktu itu ada pemilu serentak ya. 2019 itu ada pemilu serentak ikut-ikutan gitu. Gitu ya. Kalau sekarang gimana nih? Setelah 3 tahun perjalanan di gabung dengan orang-orang politik di salah satu partai itu gimana? Jadi setelah itu ya awal tadi saya sebagai LO di partai, salah satu partai ya yang anggaplah di Cianjur ada dibilang ternama gitu ya. Kemudian setelah itu selesai pemilu, saya sering diajak kemana ya, diajak oleh partai inilah, partai itulah, sehingga lama-kelamaan saya berpikir enak juga ya hidup di dunia orang partai itu gitu. Satu nyaman gitu ya. Nyaman gitu karena tersendiri. Satu pergaulannya luas juga gitu, selain luas, banyak kenalan juga, sudah banyak kenalan. Banyak cuan juga ternyata di sana itu. Banyak cuan. Apalagi ketika banyak agenda gitu. Akhirnya 2000 pasca pemilu saya masih di partai yang belum menugaskan saya sebagai LO, tapi saya waktu itu juga aktif dengan salah satu petinggi partai di Cianjur lah gitu. Inisial G lah gitu, G ya, dari yang oren tuh oren gitu. Saya juga G. Apa gitu? Gasruk ID. Iya. Nah, menjelang 2021 baru saya tertarik untuk jangan gemetaran dong. Ini yang lainnya saya bukan bapak. Lagi breaknya, tak bingung ya teh. Iya. Nah 2021 baru saya join di partai gitu secara resmi, dikasih jadi resmi ya. 2000 berapa? 2021 saya. Setahunan ya, setahun lah kurang lebih. Setelah ikut-ikut, awalnya ikut-ikut, mulai nyaman, itu mulai seru juga gitu ya, gitu. Kondisinya yang ya cocok lah dengan passion sendiri gitu ya. Gitu. Akhirnya sekarang resmi menjadi anggota dari salah satu partai. Partai apa? Gak apa-apa sebutin aja. Partai saya iklan ya. Iya, gak apa-apa. Saya sekarang ada di sini, Partai Amanat Nasional atau PAN ya, yang sekarang ketua umumnya jadi saudaraku Zulkifli Hasan. Iya. Ya gak tahu sih saya juga. Maksudnya tahu namanya, cuman gak tahu lebih ya tentang partai gitu kan. Masa gak tahu Anda itu? Ya kebetulan saya nggak tahu gitu. Kurang kopi kayaknya. Kurang informasi aja mungkin gitu. Jadi siap. Gimana ya di parpol ya saya biasa aja gitu, nggak terlalu apa gitu. Sempat ikut-ikutan kayak Anda ini ikut-ikutan, cuman saya nggak sampai masuk menjadi anggota resmi enggak gitu. Kalau Anda kan sekarang
menjadi anggota resmi ya. Resmi ya, Menjadi anggota alhamdulillah. Jelas punya KTA-nya ya. Punya. Oh, iya. Saya buktikan. Nggak usah. Nanti bila saya disangka ini. kenapa? Disangka nggak interogasi guys. Padahal nggak Seruk ID nih, channel gaji aja gitu kan. Gaji boleh. Ya minimal Ya setiap lah. gitu. Apa? Tadi ada kan ya saya. Iya, Anda mau jawab? Saya nanya lah jawab. Mau nanya oke apa? Boleh. Ari Anda ini aktivitas apa aja sih? Oh, saya mah ya gini aja, ngawancara orang gitu dimanapun. Kemarin saya wawancara ayam loh. Ayam bertelur. Ayam kampus. ayam kampung. Serius ini mah ayam bukan kampus. Ayam kampung. Ini bisa dilihat itu ada di video sebelumnya. Oh, di gitu. video sebelumnya ada wawancara ayam saya. Kayak Kadang saya gila, kadang enggak gitu. Saya pertegas kampung kampus. Kampung. Ayam kampung dan ayam kampus. Oke, siap. Kalau ayam kampus sudah saya up di media ini, di media Kenapa? Gasruk ID. Kenapa? Ya cukup konsumsi saya aja. Oh, nah. Selama ini ada aduh ya. Ya enggak juga. Ya kelewat benernya. Kelewat dikit lah gak apa-apa. Jadi Anda itu pecinta ayam kampus gitu. Oh iya kurang lebih lah. Siapapun ya pasti suka gitu kan. Siapapun pasti suka. Tapi saya nggak tahu sebetulnya ayam kampus itu apa. Apa sih ayam kampus? Ya sama aku ditanyakan ke Alina Kang Pajar, ahli ayam kampus. Oh gitu. Biasa Kang Pajar, Saya biasa. tahunya ayam goreng, ayam geprek. Tahunya saya itu. Oh, sama sih juga. Oh gitu. Jadi di partai ini gimana, sering bagi-bagi ayam geprek gak? Wah, ayam geprek mah sering. Ya makan-makan we ayam geprek mah. Oh sering makan-makan gitu. Biasa makannya ada perlu isi perut atuh. Oh iya. Makan mah. Kopi teh. Aktivitasnya sekarang di partai politik mencalonkan diri menjadi anggota dewan kan sekarang tuh lagi apa namanya marak-maraknya gitu kan, pemuda masuk dunia politik itu benar-benar menjadi pelaku politik praktis. Politisi praktis gimana? Politik praktis itulah pokoknya. Ya. Ada yang pemuda sekarang itu kan udah banyak yang menjadi kades. Nah, Anda sekarang aktif di salah satu partai. Nah, mencalonkan jadi kades atau apa gitu sekarang? Kalau saya sekarang sih kebetulan saya kan di PAN itu sebagai juga aktif di DPD-nya, juga saya sebagai pengurus milenial PAN Cianjur. Pengurus milenial juga. Kebetulan kan sekarang kan musim pemilu ya, nanti 14 Februari 2024 ya pemilu serentak lagi. Saya untuk tahun ini sebagai pelaku itu saya akan naik untuk legislatif Dapil 3 Cianjur. Mohon maaf ya, podcast di sini kan kalau anggota dewan itu nanti kursinya bagus, kalau di sini kursinya ini hijau. Ya, kursinya biru, kursinya teh atulah hijau. Iya, ini biru lah, kelihatan biru ya. Anggap aja biru. Anggap saja. Jadi kursinya maksudnya enggak gimana gitu. Tidak teraspirasi gitu. Iya, maksudnya kursinya biasa aja. Oh, gitu. siap. Tapi enggak apa-apa biar biasa merakyat. Jadi sejauh ini gimana nih interaksi Anda dengan masyarakat yang menjadi daerah pilihan pencalonan Anda, bagaimana tuh komunikasi dengan masyarakat saat ini? Kalau saat ini kan komunikasi jalan seperti biasalah, agenda kunjungan-kunjungan ke wilayah Dapil 3. Tapi untuk saat ini saya baru memaksimalkan kunjungan ini di wilayah Sukaluyu Karangtengah. Itu masih daerah pilihannya wilayah Cianjur ya? Cianjur Dapil 3. Oh iya, Dapil 3 Cianjur. Jadi Kang Santri ini mencalonkan sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Cianjur gitu. Dapil 3. Oh gitu. Jadi sekarang komunikasi sering ada dengan masyarakat, ada ngopi-ngopi gitu ya? Itu diagendakan sehari, paling saya sekarang agenda 3 titik lah, saat 3 titik. Sehari 3 titik. Paling sedikit 3, paling banyak 5 pertemuan sehari. Capek itu ya Kak? Lumayan, saya nggak kebayang ya kalau dulu kan saya ketika saya belum jadi pengurus ya,
melihat kayak siapa kayak pemilu presiden misalnya bupati kan mereka kunjungan ke mana-mana ya. Saya kira itu nggak capek. Ketika saya terjun, jangankan saya Indonesia atau Cianjur, baru dapil aja capeknya luar biasa. Iya, karena selain capek tenaga, juga memang capek waktu, pikiran, oke duit. Tapi emang dipaksa harus capek juga. Bukan dipaksa ya, memang harus capek ya. Harus. Yang pertama capek fisik, yang kedua harus capek tang ya. Capek tang iya betul memang. Capek tang secara lisan iya, capek tang materi juga harus juga. Oh, materi juga harus. Harus ternyata. Kecuali di Gasruk ID ya sekarang mau ngobrol kita tanpa materi ya. Betul. Oh, maksudnya tanpa tulisan gitu. Promosi Jadi, gratis juga lebar panjang lebar aja ngobrol kita kemana mending aja. Kan Gasruk ID lain, berarti namanya bebas juga kan. Gasruk ID ya. Harus kapikirkan diucapkeun gitu. Iya, gasruk terus. Siap. Ya, oh jadi materi juga gitu. Iya. Mantap. Jadi ini pemuda memang harus berperan gitu ya. Iya, Sebagai milenial pan harus. Karena kalau cek Insinyur Soekarno tema berikan saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Kalau saya bukan sih. Berikan saya 3 pemuda. Satu saja. Berikan saya 3 pemuda akan saya guncang Cianjur dapil 3. Oh, gitu. mantap. Takbir. Milenial pan, takbir. Allahu Akbar. Ini backsoundnya terlalu banyak guys. Gas ini memang itu merendah. Jadi gimana nih ada apa ya sebagai milenial yang aktif di dunia apa namanya digital politik praktis gitu. Nah, untuk subscriber Gasruk ID ya motivasi apa aja gitu sebagai pemuda, untuk pemuda juga sedikit motivasi, gak harus banyak-banyak bakal diingat banyak. Ini buat saya atau buat mereka gitu? Ya buat Anda sendiri dan buat saya gitu kan. Kalau yang lain mah mau dengerin aja. Kalau saya sih yang menjadi motivasi aktif di politik itu, dulu kan saya pernah sebagai surveyor di LSI bareng Anda kan? Iya. Gasruk kan. Jadi Gasruk ini dari masa itu ya. Terus pernah juga saya kan jadi tim ses di Pilpres. Pernah tim ses di DPR RI. Yang paling lucu saya pernah juga tim ses di caleg dapil Cianjur Usman. Nah, yang menjadi saya motivasi teh ternyata ada yang jadi tim ses mah nge-beres milihana ditinggalkeun. Jadi orang teh tidak merasakan banyak lah gitu. Dan sehingga saya berpikir begitu ya politik itu kejam gitu. Sehingga padahal dalam pikiran saya politik itu bagus gitu. Nah, sekarang kan pengalaman Anda sendiri gitu ya. Sebagai pernah menjadi seorang tim ses. Akhirnya Anda ditinggalkan. Nah, bagaimana Anda ke depan gitu? Sekarang kan Anda mencalonkan diri. Apakah Anda ada rencana untuk begitu juga atau bagaimana ini? Dendam lagi gitu. Iya. Jangan sampai nanti ada dendam gitu kan terhadap tim ses yang lain. Kan sebagai pemuda, mungkin kemarin yang Anda menjadi tim ses sebagai peran pemudanya, dan orang yang menangkannya itu orang yang senior di dunia politik. Nah, apakah patut menurut Anda, wah saya juga harus seperti ini sampai Anda mencalonkan juga sekarang gitu. Bagaimana itu? Kalau itu saya nggak kesana sih, justru saya sebaliknya. Dulu kan ada saksi TPS ya. Nah, biasanya kan saat mereka bekerja selesai dibayar. Terus kalau saya itu beda prinsipnya. Misalnya di saksi TPS saya itu yang sifatnya kontinu. Jadi berlangsung terus. Gimana maksudnya? Jadi sekarang misalnya saya naik sebagai calon nih. Nah, yang saksi ini justru ingin sama-sama berjuang. Jadi ketika saya datang nanti, mereka itu setidaknya saya hadir untuk membantu mereka. Misalnya, Kang, saya dulu pernah jadi saksi akang di TPS Kang, saya sekarang butuh kerjaan. Nah, kan kalau saya di dewan kan, saya punya bisa sebagai eksekutif, bisa sebagai legislatif, juga yudikatif kan.
otomatis saya bisa membantu dia untuk kerja juga kan. Nah, Setidaknya gitu. tidak membuka lowongan pekerjaan pun Anda bisa Ngopi lah. Ngopi. Ya, ajak ngopi. Anda kerja pengen apa? Pengen uang, ya udah ikut saya aja ngopi-ngopi gitu kan. Bisa. Nggak harus kerja, yang penting dapat kopi. Gitu. Intinya kan kerja pengen dapat duit, dapat duit kan buat keperluan pribadi, buat ngopi. Ya udah ikut ngopi-ngopi aja gitu ya. Iya betul. Betul juga sih. Wajah Anda kok terus amat sih saya lihat gitu. Ya seru aja gitu. Ya kali-kali di Gasruk ID ada yang seriusnya gitu. Oh, siap. Jangan gadget terus Gasruk ID nih. Tapi kalau Mas Dus ada kopinya juga kan. Kalau kopi mah garing atau dah nyari Ya makanya saya mengundang Anda ke sini. Harapan saya tuh ada apa namanya? apa? Ada kopi gitu. Karena kalau mengundang yang lain ya jelas-jelas saya gak punya buat kopi gitu kan. Ya, saya kira dan sediain kopinya gitu. Kopi banyak sih sebetulnya, cuman tadi kan buru-buru mau take off. Take off. Ya. Take off teh naon kira Take off-nya lain take off. lain take off. Take off. Take off. On air, off air. Oh, RO meureun. Nah, pokoknya rek ngomong hareupeun kamera buru-buru kan gitu. Siap. Mumpung aya waktu, jadi langsung digas gitu. Paling atuh Aya tadi kopi ngan dibahekeun kan ku didinya tadi. Ari Sugante lain kopi teh. Sugante iya kopi nu kemarin gini kapurangan non. Teh kacang. Sugante tak ari lain. Jadi power ke teh. Antum ke Anda sukses nih pencalonan masuk di kursi dewan kan gitu. Jangan sampai kayak tadi ya. Di sidang paripurna kan suka ada minuman itu ya maksudnya air minum orang lain jadi minum kamu dibahein kan justru itu lamun ke suasana panas jadi bagus gitu. Dia kan mendinginkan dimandian panas dibanyurkeun tah cai cai teh ngerti deui jadi kata politisi muda versi Anda mah kayak gitu ya jadi lamun ke emang di rapat itu kayak suatu panas dijanggalnya bahayakan kopi gitu nanti lah cahaya gitu. Jadi sekali lagi Anda jangan lagi kopi lagi di sini ya. Pengamen kopi 2. Oke, jadi gitu Gasruk ID guys. Subscriber Gasruk ID. Jadi beliau ini sebagai pemeran politisi muda gitu ya, yang baru bisa dikatakan baru kalau udah baru beberapa tahun bisa dibilang baru gitu kan, belum jauh sepak terjangnya maksudnya dibandingkan dengan para senior gitu kan, dibandingkan dengan Anda juga gitu. Saya kan masih ya kalau saya kan udah terlalu jauh. Anda kan kalau nggak salah sekarang usianya udah 28 dah itu. Oh, kebetulan usia saya 82. Jadi saya harus banyak belajar sama Anda gitu. Iya, harus banyak belajar dong sama saya. Masa nggak mau belajar sama saya? Ingat ya, ada politisi yang usia 82 itu maksudnya guys. Siap. Gimana? Ya gitu. Jadi terus selanjutnya sekarang kan udah mulai banyak kedepannya banyak rencana gitu kan, banyak rencana ke depan di dunia politik. Nah, andai kata Anda menang, kan banyak tuh aspirasi yang Anda tawarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat. Gitu ya? Iya, betul ya. Oh iya. Banyak aspirasi yang diterima dari masyarakat. Nah, mungkin kan sebagian ada yang bisa dilakukan atau direalisasikan oleh Anda sendiri sebagai nanti misalkan ini masuknya ke eksekutif nih. Berarti Anda sebagai bagian dari para eksekutif, Anda harus merealisasikan hal itu. Nah, di luar hal-hal yang tadi itu, aspirasi yang sesuai dengan Anda, apakah Anda juga akan merealisasikan dengan kerjasama dengan politisi yang lain atau gimana? Kalau ini kan kabupaten ya, tentunya kalau memang saya ada takdirnya nanti, saya akan bergerak sesuai dengan visi saya. Iya, karena saya naik itu
istilahnya terkosong, tapi berdasarkan visi gitu. Terkosong, modal lah, Modal dompet lah. Nah, kan visi saya bergerak itu saya membawa visi tujuan, yaitu apa? Menata kampung, membangun desa. Nah, untuk apa? Untuk kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat Cianjur Dapil 3 itu visinya. Oh iya. Jadi menata kampung, membangun desa. Bisa sedikit dijabarkan itu Apanya? menata kampung dan apa mesejahterakan desa. Jadi kan dalam teori, apalagi dalam Islam juga katakan kalau ingin membangun bangsa itu harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Nah, jadi saya ngambilnya dari kampung. Kenapa kampung? Karena kampung itu unsur terkecil, dari desa. Kampung ke desa. Ketika memang kampungnya sudah tertata bagus, ekonominya tertata, pertaniannya tertata, peternakannya tertata, keagamaan pendidikannya, otomatis nanti kan akan berimbas ke desa. Ketika desanya juga ikut terbawa bagus, nanti akan tercipta suatu masyarakat yang bahagia. Gitu kan. Nah, visi Anda saat ini kan dua hal itu ya, hal itu. Nah, bagaimana Anda melihat hal-hal yang sebelumnya? Ada gak misi-misi politisi sebelumnya yang ada kemiripan atau ada kesamaan dengan yang Anda visikan sekarang gitu? Kalau saya lihat sih belum ada. Belum Belum ada sih kalau saya lihat untuk para wakil di Dapil 3 itu nggak ada. Lebih memang sekarang mereka prioritas lebih prioritas ke apa ya? Tapi kalau tahu saya apa ya? Karena memang di lapangannya tidak seperti yang dikatakan gitu. Kan ya misalkan tadi kan saya menata kampung. Misalnya kan dari kampung-kampung pasti berbeda ya kebiasaannya. Misalnya di kampung ini mah mereka kebiasaannya bertani. Maka otomatis saya harus mencari aspirasi tentang pertanian. Apa sih problemnya di pertanian itu? Misalnya langkanya pupuk, berarti saya harus memperjuangkan produksi pupuk, bukan produksi tapi memperjuangkan bagaimana mereka bisa mudah mendapatkan akses pupuk juga murah, sehingga mereka tidak kesusahan gitu, tidak mengeluhkan bagaimana susahnya pupuk, mahalnya pupuk. Nah itu saya akan perjuangkan gitu. Misalnya di kampung ini mah ternyata mereka itu UMKM. Apa jadi kendalanya? Susahnya untuk perizinan misalnya. Akan saya mudahkan perizinannya gitu, kayak gitu. Sehingga tertata gitu. Oh memang sejauh ini yang salah satu hal yang sulit itu bagi masyarakat yang wilayah Dapil 3 itu salah satu kesulitannya mengenai perizinan gitu. Kalau UMKM, kalau data apa sih? Memang iya mereka mengeluhkan sulitnya untuk perizinan karena memang kalau lihat administrasinya susah. Tapi sebenarnya itu kalau dilakukan mudah. Cuman mungkin kita sebagai wakil atau pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih ekstra, lebih bagus. Kenapa? Karena kan kita itu wakil. Dia harus memberikan pelayanan utamanya kepada ini desa harus bisa memberikan pelayanan yang luar biasa gitu ke masyarakatnya gitu. Jadi wakil maksudnya kayak yang Anda pikirkan itu gitu ya? Ya minimal bisa berperan itu gitu, memberikan kemudahan bagi mereka akses itu. Ya. Nah sejauh ini Anda dengan politisi yang lain yang sama-sama berjuang gitu ya untuk naik menjadi anggota legislatif. Ada nggak visi Anda dengan visi yang lain juga? Atau visi Anda dibantah juga oleh politisi yang lain gitu dengan penjelasan yang seperti Anda jelaskan gitu ketika mereka tahu dengan visi Anda yang sebenarnya. Bagaimana tuh menurut politisi yang lain, apalagi senior kan? Bagaimana itu? Kalau sejauh ini sih saya belum menerima atau belum melihat atau mendengar mengenai apa itu teh bantahan atau kritikan karena memang sekarang kan masih terlalu dini juga kan dalam pencalonan karena sekarang masih baru tahap pendaftaran parpol kan, sehingga kan calon-calon belum nampak siapa ini calon dapil 3 siapa aja dari partai siapa aja, karena memang partai-partai masih mengurusi urusan pendaftaran ke KPU. Sambil itu jalan mungkin penjaringan
para calon mungkin yang dicalonkan. Sehingga saya belum melihat sih, oh ini calon partai misinya belum gitu. Tapi nggak tahu sih kalau secara internal politiknya. Oh gitu. Ya. Cuman sejauh ini di dalam partai yang ada apa namanya favorit ya guys. Riut, Ya Anda harus belajar pusing. Ini baru satu masyarakat kok. Oh. Saya baru satu bagian dari Pusingkeun. pusingkeun bagaimana nanti banyak masyarakat. Siap. Sedikit belajar aja karena Gasruk ID ini memang beda. Oh, sana dia tahu ngirim garing gitu, garing. Sarwa urangnya garing. Ya tim itu enggak, tim Kemoga tim dari mah Gasruk ID. Gasruk ID tanpa tim. bahasa itu bahasa kalian. Bahasa Iya, balangsa. Jadi kan Ayo. salah satu saya mengundang Anda nanti ketika Anda menang ada telepon. saja jangan sedangkan. Oke guys, ada telepon dulu dari his majikan, his pemajikan. Dari pemajikannya. Oh, dari istrinya. Dan salah satu yang paling sulit itu guys katanya dari orang-orang ini orang-orang kayak beliau maksudnya gitu, bukan semua orang bukan. Ya dari masyarakat yang diterima aspirasinya itu kesulitan perizinan gitu. Mungkin salah satu yang tersulitnya bagi mereka yang sudah menikah istri satu, sulit mendapatkan izin poligami gitu guys. Kira-kira begitu. Jadi buat kalian ya barusan selingan lah gitu ya. Ya kalau Anda mau ketawa silakan ketawa aja, gak mau ketawa ya gak apa-apa gitu. Yang penting kalian tonton aja, mau didengerin silakan. Enggak ya piraku untuk apa kalian nonton kalau nggak didengerin ya. Oke, lanjut. ID gitu. Oke, sudah teleponnya. Sudah. Tadi bendahara desa. Oh, bendahara, Kapolda, Kepala Polisi Dapur. Nah, jadi yang Kapolda pernah eureun naon ge. Makanya saya dong, belum nikah. Satu. Kudu buru-buru nikmat nikah itu. Nah, belum tentu gak semua orang. Karena kenyataannya kan banyak gitu kan di kemana. Kok jadi saya yang curhat? Memang kan. Gak semua yang beda. Oke, ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Dan Gasruk ID mah bebas, siapa aja yang nanya. Yang penting kita mah konten ya. Kapan Mang Said nikah? Gini. Anda itu kan suka mendesain ya, bikin desain. Iya. Undangan kita, undangan pernikahan. Saya sering lihat Anda itu sering mengiklankan undangan Termasuk saya pernikahan. baru beres itu bikin undangan pernikahan. Oh gitu ya, baru beres. Cuman yang saya pertanyakan gini ya, Apa? Anda itu sering membuat undangan, Iya. tapi yang saya kan kapan Anda mengundang gitu? Saya sering mengundang. Undang apa? Nah ini Anda diundang ke podcast saya. Maksud saya, Anda ngundang nikahan Anda gitu kapan gitu, maksudnya ada rencana atau tidak gitu Anda menikah gitu. Atur irung. Bayar pun atur irung terbunga. Amin. Oke, jadi gini bukan. Memang saya belum saya nggak jomblo juga gitu ya. Halo. Halo calon istri. Tunggu saya halalkan ya. Oke, giplos semuanya, giplos. Ya santai aja gitu, nggak buru-buru enggak, cepat-cepat gitu. Iya, jadi santai aja, bukan apa namanya. Ya belum aja, belum ini Apa itu? Belum minat. belum minat. Mau jodohnya? Hah? Kalau jodoh kan nggak tahu ya, cuman kalau kita memilih ya sudah ada pilihannya. Gitu. Kalau harus memilih kita sudah ada Oke, pilihannya. bentar. Tadi kan Anda kan bilang udah ada pilihan nih. Siapa tahu ada bocorannya menurut saya. Iya. Mungkin nih nanti para penonton ingin tahu siapa sih pilihannya itu, gitu. Inisialnya misalnya. Nanti masuk ke podcast saya. Misalnya inisialnya misalnya Sahla, misalnya inisial Sahla misalnya gitu. Usyahla ada Usyahla. Pinjem namanya dong. Misalnya gitu. Bukan. Ya kan nanti orang lain ada yang nasir. Oh, dia udah punya gitu, gitu. Sehingga tidak PHP gitu. Udah ada, cuman nggak harus tahu namanya siapa. Oh, gitu. Nanti juga dikasih tahu. Kapan? Nanti aja sabar Ya, dong. kapan? Masalahnya dianya yang nggak mau, dia nggak mau apa namanya. Apa? Apa namanya tuh dipublish ya.
dia belum mau dipublish gitu. Jadi nanti aja dipublishnya sambil nyebar undangan. Siap. Doakan toh. Ya kalau Anda mengaku teman saya ya doakan dong. Siap. Nggak ngasih kopi minimal ngasih doa gitu. Nanti kopinya di belakang saya kasih lah. Kopi mah. Belakang dinding. Oh iya ada warung kopi di seberang. Di belakang salah Di saya belakang ada belakang. warung kopi betul. Nah, Itu. Halo cewek saya. Terus kan Anda bikin ini undangan ya. Ya. Ini kita Anda mau bikin undangan lagi? enggak. Saya ingin tahu bicara untung rugi. Untung rugi. Dalam membuat undangan kan Anda ada mendesain, mencetak, Anda ada 2 pekerjaan kan? Nah, besar gak sih keuntungannya itu? Kalau bicara keuntungan, yang namanya mau kerja, mau usaha sendiri, yang pasti yang menjadi daya jualnya itu ya tenaga dan pikiran kan gitu. Nah, kalau tolak ukurnya capek atau enggak, ya bisa dibilang rugi sih enggak, cuman ya ketika udah misalkan ada yang bikin undangan nih, itu kan otak mulai berpikir kayak mikir kan gitu, bikin undangan padahal kan mikirin ini gimana harus biasa pas gitu kan, desainnya harus cocok, kulitnya juga harus sesuai kan gitu. Mau itu yang belako ataupun customer gitu kan. Itu kan perlu dipikirkan karena itu kan menguras pikiran gitu kan. Lain nguras bak. Hah? Lain nguras bak. Itu mah nanti ngalauk. Ya. Nguras bak Itu kan lumayan menguras pikiran jadi sambil ngopi. Kadang kalau diperhitungkan selama bikin undangan itu misalkan 100 piece gitu kan, keuntungannya ya nggak seberapa, cukup buat beli rokok 1, 2 atau 3 bungkus lah paling gitu kan. Ya gede atuh kalau dari 100 mah gitu. Iya, tapi kalau dilihat dari prosesnya itu walaupun keuntungannya gede ya selama saya bikin undangan saya menghabiskan paling sedikit ya 2 bungkus gitu, dan 2 bungkus rokok gitu. Jadi kalau hitung-hitungan ke sana, kalau bicara untung rugi enggak gitu kan. Untung? Karena untung juga enggak seberapa gitu. Yang untungnya cuman apa ya? Udur gitu lah. Iya. Ke ngobdut gitu. Iya, untungnya itu aja buat ngopi gitu kan. Coba kalau nggak ada job bikin undangan, jangankan buat kopi, berpikir sambil ngopi gitu kan. Mungkin berpikir doang gitu kan. Gitu. Tapi kalau bicara untuk menyisikan itu belum gitu kan. Makanya saya bisa bikin undangan ya, makanya belum mengundang orang lain ya gitu. Tapi meureunnya kalau undangan ribuan mah meureunna untungna gede, cuana meureun ada ya. Kalau dikit kan waktunya bentar, kalau lama kan waktunya lama juga kan gitu. Jadi minim juga gitu. Iya, minim juga gitu. Ya. Kalau dihitung-hitung dengan waktu. Jadi nggak semudah yang dibayangkan dia bikin undangan teh gitu. Oh ya iya. Ih, rokok. Iya tuh Oke. Yang minuman naon, Gor? Hayang Nutribus. Nutribus bawa 2 Aduh, di lulus pajar. Ya, itu berarti sumber atau MC urang teh euy. Enggak, ini udah masuk ke uploadan kedua, nanti dipotong. Siap. Karena waktunya ini udah semakin mepet nih. Saya harus menjemput bendahara nih. Iya. Jadi mungkin Istri kerjanya apa? kalau Polda sih sama kegiatannya ngajar dan ngasuh budak sih. Polda mah Jadi sama-sama mengajar. ya teh tugas tahun ngajemput. Oh iya. Karena kan saya belum punya asisten pribadi gitu. Oh iya, terima kasih sudah datang di di layar kaca Gasruk ID. Sama-sama. Gimlos. Aplaus buat saya. Oke, jadi gitu. Buat teman-teman nanti kalau ada apa-apa butuh butuh sharing lagi atau saya harus sharing dengan siapa lagi? Klik. Bukan klik. Tulis di komentar di bawah ya, di bawah. Ya. Tapi jangan lupa klik dulu subscribe, comment, and share. Subscribe and share. Biar viral. Oke, terima Siap. kasih sahabat Gasruk ID. Sama-sama.
Terima kasih atas kehadiran Anda di sini di layar kaca Gasruk ID. Siap, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Insyaallah. Semoga apa yang Anda mimpikan untuk kemajuan Dapil 3, Cianjur Dapil 3, semoga Anda sukses. Amin. Suksesnya. Oke. Dilancarkan segala rupanya. Amin. Udah agak kuat yang pengen berdiri. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga ada harapan. Amin. Goodbye. Goodbye. Ini lapar.